Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan dimanapun berada pada saat ini. Damai sejahtera menyertai hati dan pikiran kita sehingga pada saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan firman ini akan kita dengarkan membuat semakin dalam, semakin besar arti kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini. Karena semakin besar dan semakin dalamlah kita mengenal siapakah Tuhan yang kita sembah dalam hidup kita. Oleh karena itu untuk firman yang akan kita dengarkan, mari kita berdoa. Damai sejahtera yang datangnya dari Tuhan dan kasih setia Tuhan akan menguasai hati dan pikiran kami untuk mendengarkan firman pada hari ini. Sehingga melalui firman ini semakin dalam pengertian kami dan pemahaman kami akan Tuhan. Dan juga kami semakin mengenal diri kami. Untuk apa kami ada di dunia ini. Inilah doa kami sampaikan di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pada hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari kitab Hakim-Hakim pasal 5 ayat 31. Demikian bunyinya. Demikianlah akan binasa segala musuhmu, ya Tuhan. Tetapi orang yang mengasihinya bagaikan matahari terbit dalam kemegahannya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini Tuhan memberikan nama baru kepada kita. Tuhan memberikan nama baru bagi kita, yaitu sebagai matahari. Kita adalah bagaikan matahari terbit dengan megahnya. Luar biasa bukan? Kita bahagia karena Tuhan mengangkat kita, memberikan nama baru kepada kita, matahari yang terbit dengan megahnya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sering sekali kita mendengar jikalau ada seseorang yang mengagumi orang lain, yang menghargai orang lain, yang memberi harapan besar kepada orang lain. Dan biasanya orang itu adalah sebagai istri, misalnya dia sebutkan itu kepada suaminya, atau sebagai suami kepada istrinya, atau sebagai orang tua terhadap anak-anaknya, atau anak terhadap orang tuanya. Dia juluki sebagai matahari. Sehingga kadang-kadang sebagai istri atau sebagai suami dia katakan, engkaulah matahariku. Demikianlah besarnya manfaat matahari. Dan demikianlah arti matahari di dalam kehidupan kita. Begitu besar dan begitu luar biasa. Dan sekarang Tuhan memberikan nama baru kepada kita. Sebagai matahari. Matahari yang terbit dengan megahnya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Dari manakah, mengapakah Tuhan mengangkat kita demikian? Ungkapan ini pertama sekali disampaikan oleh Deborah di dalam nyanyiannya. Karena Tuhan memanggil Deborah untuk menyelamatkan, untuk membebaskan bangsa Israel dari cengkeraman dan kekuasaan Sisera. Bangsa ini menderita berpuluh tahun lamanya. Bangsa ini sangat menderita, sangat terpuruk akibat dari penindasan yang dilakukan oleh Sisera. Dan pada saat itu, Deborah adalah orang yang sangat mengasihi Tuhan. Deborah orang yang setia kepada Tuhan. Dia mencintai Tuhan, dia mengagumi Tuhan, dan dia sangat taat kepada Tuhan. Sehingga Tuhan memilih dan mengangkat dia menjadi pembebas bagi bangsa ini. Sehingga bangsa ini juga melihat bagaimana Tuhan memakai Deborah. Deborah yang dipanggilnya sebagai ibu bangsa. Deborah yang dijuluki bangsa ini sebagai ibu bangsa Israel. Walaupun dia seorang perempuan. Walaupun terkadang orang menganggap perempuan itu lemah. Perempuan itu lebih lemah daripada laki-laki. Tapi bangsa Israel yang benar-benar punya budaya patriarkal pada saat itu mengatakan bahwa Deborah adalah ibu bangsa ini. Dan Tuhan memberi nama dia sebagai matahari yang terbit dengan megahnya. Kenapa? Mengapa itu terjadi?
karena dia adalah orang yang mengasihi Tuhan dengan segenap hatinya, taat kepada Tuhan, mencintai Tuhan di dalam kehidupannya. Sehingga ketika Tuhan memanggil dia, memakai dia, sebenarnya Tuhan yang berperang bersama-sama dengan dia. Bukan karena kekuatannya, bukan karena kehebatannya, tapi Tuhan menyertai dia dan berperang bersama-sama dengan dia. Tuhan selalu mengajari dia sehingga bangsa ini bisa melihat bagaimana mulianya Deborah, bagaimana keibuan daripada Deborah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai orang yang dipanggil sekarang sebagai matahari, Tuhan memberi nama baru kepada kita. Mari kita memberi makna, menjadi pembebas di dalam kehidupan kita. Kita ada, kita hidup di dunia ini bukan kebetulan. Tapi Tuhan mengangkat dan memanggil kita untuk bisa berguna bagi banyak orang. Kita menjadi pembebas, kita menjadi pembawa damai, kita menjadi orang membawa sejahtera, memberikan rasa nyaman bagi banyak orang. Oleh karena itu, kekuatan kita untuk bisa hidup seperti itu, bagaikan matahari ini tadi adalah dari Tuhan. Yang penting dari kita adalah bagaimana kita mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, taat kepada Tuhan, mengagungkan Tuhan, dan membesarkan nama Tuhan dalam setiap perkataan, perbuatan, dan seluruh pikiran kita. Sehingga totalitas kehidupan kita berada pada satu tujuan adalah mewujudkan cinta kasih kita kepada Tuhan yang kita nyatakan kepada sesama manusia. Biarlah orang lain boleh melihat kemuliaan Tuhan. Orang lain boleh melihat kasih sayang Tuhan. Orang lain boleh melihat bagaimana besarnya kuasa Tuhan melalui hidup kita. Sehingga kita dinantikan. Sehingga kita bisa dijuluki sebagai orang yang berguna. Orang yang dikatakan Tuhan ini tadi sebagai matahari. Biarlah kita menjadi matahari bagi banyak orang. Kita berguna, bermanfaat bagi semuanya. Tuhan menguatkan kita dan kita terima panggilan ini. Biarlah kita tetap bersemangat. Tuhan memberikan ide-ide kreatif bagi kita untuk boleh memerankan diri kita berguna, bermanfaat bagi banyak orang. Tuhan memberkati kita, biarlah kekuatan yang datangnya dari Tuhan senantiasa menuntun kita untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan sudah mengangkat kami. Tuhan sudah memberikan nama baru kepada kami sebagai matahari yang terbit dengan megahnya. Terima kasih ya Tuhan. Sekalipun kami menyadari bahwa kami punya kekurangan, kami punya kelemahan, tapi pada hari ini kami bersyukur atas sebutan baru yang Tuhan berikan kepada kami. Ajar kami ya Tuhan untuk boleh menerima panggilan ini dan melakukannya dalam kehidupan kami. Kami boleh berguna, kami boleh bermakna, kami boleh menyadari kami ada, kami hidup pada saat ini di dunia ini bukan dengan kebetulan. Tapi Tuhan merencanakan sesuatu yang indah untuk membawa damai, menjadi pembebas, untuk bermakna bagi banyak orang yang ada di sekitar kami. Beri kemampuan bagi kami Tuhan, berikan daya, kreativitas bagi kami untuk mampu memaknai hidup kami sebagaimana yang Tuhan sudah tentukan untuk kami lakukan. Terima kasih ya Tuhan buat firman ini. Biarlah melalui firman ini kami semakin mendapat kekuatan baru untuk berperan sebagai orang-orang yang mengasihi, mencintai, dan menyayangi Tuhan dalam hidup kami. Dan kami juga berdoa ya Tuhan bagi setiap orang yang pada saat ini menderita dalam hidupnya. Dibelenggu oleh kesusahan, oleh penderitaan, oleh keterpurukan dalam kehidupannya, oleh dosa. Biarlah mereka juga mendapat pembebasan dari Tuhan. Dan melalui pembebasannya dia juga akan berguna, bermanfaat bagi banyak orang. Terima kasih ya Tuhan. Berkati setiap orang pada saat ini yang merindukan berkat Tuhan melalui pekerjaan mereka. Biarlah Tuhan memberikan berkat melalui pekerjaan
sehingga Tuhan melimpahkan rezeki dan membuat mereka bisa menjalani kehidupan dengan tenang dan nyaman, karena Tuhan adalah penolong yang setia bagi kami. Setiap orang yang sakit, setiap orang anak-anak kami yang menantikan pekerjaan, yang berjuang untuk masa depannya, yang menantikan teman hidupnya, Tuhan memberkati semuanya. Biarlah segala sesuatu akan indah pada waktunya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan memohon dengan segala kerendahan hati dan penuh harap. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, demikianlah firman Tuhan yang bisa kita dengarkan pada hari ini. Biarlah melalui firman ini kita semakin mengenal Tuhan dan mengenal diri kita, sehingga damai sejahtera yang melampaui segala akal dan pikiran kita akan menyertai kamu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih, salam sehat, salam bahagia untuk kita semua. Tuhan memberkati.